Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Malaysia dapat menjadi pemimpin dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan dengan menerapkan ekonomi digital yang inklusif dan tahan desain, yang memungkinkan partisipasi aktif dari para penyandang disabilitas seperti dilansir Sinar Harian Malaysia. Selanjutnya Sinar Harian Malaysia mewartakan bahwa Menteri di Departemen Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad mengatakan, dengan 90,1% rumah tangga di Malaysia sekarang terhubung melalui mobile dan broadband tetap, cetak biru ekonomi digital Malaysia, My Digital, bertujuan untuk mencapai 100% akses internet di semua konten pulang pada tahun 2025. Berdasarkan praktik kerja jarak jauh dari normal baru, kami memiliki kesempatan untuk mengarusutamakan akses sebagai pertimbangan untuk mewujudkan aspirasi ekonomi digital Malaysia. COVID-19 telah memaksa interaksi pendidikan, sosial, dan ekonomi ke ruang online. Melalui cetak biru ini, kami bertujuan untuk mendigitalkan sektor publik kami, membangun infrastruktur digital, mengembangkan tenaga kerja yang sudah digital, meningkatkan ekonomi kami dan menumbuhkan masyarakat yang lebih inklusif, ujarnya. Mustafa mengatakan ini pada seri Dialog Digital 2021 di Mi Digital yang diselenggarakan oleh Social and Economic Research Initiative, SERI, sebuah lembaga pemikir yang tidak memihak yang bertanggung jawab untuk mempromosikan kebijakan berbasis bukti yang menangani masalah ketidaksetaraan. Chief Executive Officer SERI Helmi Hajamidin mengungkapkan bahwa ekonomi digital saat ini menyumbang 19,1% ke produk domestik bruto PDB Malaysia dan diproyeksikan mencapai 20% tahun ini. Kami menantikan implementasi cetak biru inklusif yang akan mempercepat upaya negara untuk memenuhi target cetak biru 22,6% untuk kontribusi ekonomi digital terhadap PDB pada tahun 2025. Sebagai pemerintah yang menuju visi pembangunan sosial ekonomi yang andal, inklusif dan berkelanjutan, kami perlu memastikan bahwa pelaksanaannya sejalan dengan aspirasi cetak biru komprehensif ini, ujarnya. Seorang panelis dalam dialog tersebut, Direktur Hukum dan Urusan Pemerintah Microsoft Pasar Baru ASEAN dan Asia Tenggara Dr. Jasmine Begum, berpendapat bahwa data tersebut memberikan dorongan yang diperlukan untuk teknologi baru seperti artificial intelligence dan quantum computing. Dengan data yang menjadi sumber kehidupan ekonomi digital, membuka potensi era digital akan bergantung pada kemampuan individu untuk berinovasi, bersaing, dan bertransaksi lintas batas. First Digital Policy, First Cloud Computing dituangkan dalam blueprint yang akan terus mendorong inovasi di sektor publik dan swasta serta mengakselerasi transformasi bangsa untuk menjadi regional leader dalam ekonomi digital, ucapnya. Di Malaysia, ia mengatakan upaya pemerintah untuk membuka perbatasan digital akan memperluas peluangnya ke lebih dari 32 juta orang, dengan aliran data lintas batas intra-ASEAN memungkinkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di pasar yang 20 kali lebih besar dari populasi negara itu, dia berkata. Sementara itu, panelis lainnya, Co-Managing Partner Roland Berger Asia Tenggara, John Low, berpendapat bahwa eksklusi digital bukanlah masalah yang hanya terjadi di Malaysia. Di Asia Tenggara, wilayah dengan sekitar 700 juta orang, 150 juta orang dewasa diperkirakan dibebaskan secara digital, katanya, menambahkan pembebasan tersebut didorong oleh disabilitas, buta huruf, jenis kelamin, usia, kekayaan dan fokus kegiatan ekonomi yang didominasi di wilayah tersebut, kota. Faktor utama untuk menjembatani kesenjangan tersebut adalah memahami tingkat kesiapan negara dalam menerima digitalisasi, jenis hambatan dan langkah lain yang perlu dilakukan untuk memastikan keseimbangan digital, ujarnya. Indeks Partisipasi Digital Roland Berger menilai keadaan inklusi digital dengan mempertimbangkan 4 aspek utama: aksesibilitas, keterjangkauan, kemampuan dan sikap, serta Malaysia yang dianggap sebagai pemimpin utama di Asia Tenggara, peringkat kedua setelah Singapura. Secara global, Malaysia berada di peringkat 21.
Meski tertinggal dalam hal aksesibilitas dan kapabilitas, Malaysia berkinerja baik dalam hal kapabilitas dan sikap terbaik di kawasan, katanya. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.